Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang Teorema Pitagoras. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Sekarang perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Diketahui panjang sisi-sisinya yaitu A, B, dan C. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung panjang sisi C dengan menggunakan teorema Pitagoras yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau untuk menghitung panjang sisi B, yaitu B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk menghitung panjang sisi A, yaitu A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, adapun cara termudah untuk mengingat rumus teorema Pitagoras ini, perhatikan. Kuncinya ada di sisi terpanjang. Perhatikan, sisi terpanjang yaitu ya di depan sudut siku-siku. Berarti ini dia. Bagian C ini. Nah, khusus untuk menghitung sisi terpanjang, rumusnya nanti ditambah. Perhatikan, untuk sisi terpanjang, rumusnya ditambah. Sedangkan kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya nanti dikurang. Misalnya, perhatikan, untuk mencari A misalnya. Berarti rumusnya nanti akar dari sisi terpanjang kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya sisi terpanjang maka rumusnya ditambah, sedangkan kalau bukan sisi terpanjang maka rumusnya dikurang. Sisi terpanjang dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Nah, itu dia cara untuk mudah mengingat teorema Pitagoras. Nah, kemarin timbul pertanyaan, di sekolah ada diberikan rumus seperti berikut ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apakah rumus ini sama? Tentunya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda. Perhatikan di sini penjelasannya. Ini kan masih dalam bentuk C kuadrat, sedangkan sini C saja. Nah, jika C kuadrat ini kita rubah jadi C saja, maka jadinya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan ternyata sekarang bentuknya sama. Ingat ya, rumus ini dengan bentuk ini itu sama saja. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, diketahui panjang sisi tegak, yaitu 4, dan sisi datarnya 3. Tentukan panjang A ini, yaitu sisi miringnya. Ingat tadi, kalau yang ditanya sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Maka di sini untuk mencari panjang A, yaitu A sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat hasilnya 16. Ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan akar dari 16 ditambah 9 hasilnya 25. Dan akar dari 25 itu hasilnya adalah 5. Maka panjang sisi miring ini atau panjang A ini yaitu sama dengan 5. Dan seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Nah, di sini yang ditanya yaitu sisi tegaknya. Nah, bagaimana caranya? Ingat sekali lagi, kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Oke? Maka di sini kita tulis B sama dengan akar dari sisi terpanjang. Perhatikan sisi terpanjangnya ini sisi miring. 10 kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya dikurankan, yaitu 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 10 kuadrat hasilnya 100 dikurang 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan akar dari 100
Oke, terlalu panjang. Perhatikan akar dari 100 dikurang 36 hasilnya 64. Dan akar dari 64 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Ini merupakan contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Perhatikan. Nah, di sini panjang sisinya dalam bentuk akar. Hitunglah panjang sisi C ini. Ingat sekali lagi kuncinya tadi. Kalau yang ditanya sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Sedangkan kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Oke, perhatikan. C ini sisi terpanjang atau bukan? Tentunya bukan. Maka rumusnya nanti dikurang. Perhatikan di sini. C sama dengan akar dari sisi terpanjang. Mana sisi terpanjang? Yaitu yang di depan sudut siku-siku ini. Berarti bagian sinilah sebagai sisi terpanjangnya. Yaitu 2 akar 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari. Perhatikan kelanjutannya. 2 akar 6 kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya 4. Oke. Lalu akar 6 kuadrat hasilnya 6. Maka 4 kali 6 berapa? Yaitu 24. Dikurang 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya 4. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Lanjut sama dengan akar dari 24 dikurang 8. Di sini kita peroleh hasilnya 16. Dan akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Ingat sekali lagi, cara termudah untuk mengingat rumus teorema Pitagoras, kalau yang ditanya yaitu sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya sekali lagi ditambah. Sedangkan kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya nanti dikurang. Nah, itu dia rumus yang digunakan. Oke. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.